Perayaan Natal bersama jajaran Kemenparekraf digelar secara khidmat di Balairung Sudirman Kemenparekraf. Perayaan Natal bertajuk Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Menuju Jalan Lain dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angeleta Nusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif. Melalui perayaan Natal bersama ini, umat Kristiani diingatkan bahwa tantangan dan rintangan akan selalu ada. Namun sebagai umat Tuhan haruslah bersiap menghadapinya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Satu hal yang saya sangat pelajari dalam perjalanan iman saya. Yes, kita sebagai individu tidak bisa mengontrol. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar yang mengontrol segalanya. Bapak Ibu sekalian, yang memberikan kita kekuatan untuk terus bisa berdiri teguh. Tapi saya memaknainya bahwa di dalam agama yang saya anut, Islam, inilah yang disebut sebagai konsep hijrah. Di mana kita melakukan sebuah perjalanan dengan penuh optimisme, melangkah maju menatap masa depan. Perayaan Natal di Kemenparekraf semakin baik dan juga kreatif setiap tahunnya. Perayaan Natal juga semakin terasa keberkatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 di tengah jalan. Salah satu alasannya karena permintaan klub Liga 2 sendiri. Hal ini menuai kontroversi karena sejumlah klub Liga 2 mengaku tidak pernah meminta untuk menghentikan kompetisi. Rapat Komite Eksekutif PSSI yang digelar pada hari Kamis memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Penghentian Liga 2 disebabkan karena adanya permintaan dari sebagian besar klub peserta. Karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan kompetisi antara klub dan operator liga. Tidak dilanjutkannya kompetisi Liga 2 dikarenakan adanya keinginan sebagian besar klub Liga 2 yang tidak berharap lanjutan Liga 2. Dan tentu itu pula berdasarkan beberapa hal dan kondisi di lapangan yang didapatkan oleh kawan-kawan Liga 2. Namun sejumlah klub Liga 2 menolak penghentian kompetisi dan meminta tetap dilanjutkan. Keputusan itu harus mempertimbangkan ya selain 20 klub tapi juga klub-klub lain juga yang menyetujui untuk liga itu dilanjutkan. Jadi pertanyaan saya, kalau keputusan Exco itu mewakili 20 klub, terus suara klub yang lain yang menginginkan untuk melanjutkan ini di mana begitu? Apakah mereka bukan menjadi bagian daripada anggota PSSI? Terus apakah mereka ini bukan menjadi bagian yang sudah mengikuti regulasi PSSI selama ini untuk mengikuti manual liga atau mengikuti kompetisi selama ini? Nah, ini juga kan harus kita pertanyakan. Tidak hanya itu, dihentikannya Liga 2 tidak hanya berdampak buruk bagi dunia sepak bola, namun juga berimbas di dunia perekonomian. Ya, dampak buruknya banyak penghasilan ekonomi dari berputarnya roda sepak bola ini, kan ada roda ekonomi yang berputar. Sekarang pemain-pemain Liga 2 yang jumlahnya ribuan terputus kontraknya, pelatih, pelaku ekonomi UMKM yang terlibat di dalam roda ekonomi yang diputar oleh kompetisi sepak bola ini ya menjadi tidak ada. Ini sungguh disayangkan, apalagi kalau mengingat pemerintah sekarang sudah menggalakkan segala bentuk potensi ekonomi di tengah menghadapi resesi ekonomi 2023 ini, tentu ini sangat disayangkan. Selain itu, beredar di media sosial surat tanda tangan pemilik klub Liga 2 yang setuju liga dihentikan. Manajemen Karo United saat ini sedang mengusut kebenaran surat karena merasa tidak setuju kompetisi dihentikan, namun pada surat yang beredar terdapat tanda tangan perwakilannya. Wintan Sulaiman. Leg pertama final AFF Mitsubishi Electric Cup 2023
2022 berakhir imbang, kedua tim berduel sengit dan membuat laga berakhir imbang 2-2. Vietnam menjamu Thailand pada leg pertama partai final AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Stadion Miding, Hanoi, Vietnam. Bermain di hadapan pendukungnya, Vietnam mampu unggul pada menit ke-24 lewat Nguyen Tien Linh yang menanduk umpan dari Keng Ngoc Hai. Thailand yang tertinggal mencoba membalas dan mendapat kesempatan menjelang jeda. Akan tetapi tendangan bebas Thiraton Bunmatan menghantam tiang gawang. Tim Gajah Perang baru bisa membalas pada babak kedua. Gol datang dari Poramet Arshvirai pada menit ke-48. Lalu pada menit ke-63 pasukan Manu Polking berbalik memimpin lewat gol Sarat Yuyen usai memanfaatkan umpan terobosan Thiraton. Namun keunggulan Thailand hilang jelang akhir laga. The Golden Star mencetak gol pada menit ke-88 lewat sepakan keras Phu Van Tan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-2 tetap bertahan. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua yang digelar di markas Thailand di Thammasat Stadium pada Senin mendatang. Witan Sulaiman. Pemirsa, ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya melaju ke semifinal Malaysia Open 2023. Ini merupakan semifinal perdana Dejan dan Gloria di turnamen BWF Super 1000. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya tampil perkasa pada perempat final Malaysia Open 2023. Dejan dan Gloria berhasil mengalahkan ganda asal Korea Selatan Kim Won Ho dan Jong Na-eun pada laga yang digelar di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Pasangan non-pelatnas itu menang dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam tempo 43 menit untuk melaju ke semifinal. Ini merupakan semifinal pertama Dejan dan Gloria di turnamen BWF World Tour Super 1000. Di semifinal, Dejan dan Gloria akan menghadapi ganda asal Cina Zheng Shiwei dan Huang Yaqiong. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto meraih kemenangan pada perempat final Malaysia Open 2023. Sempat tertinggal pada game pertama, Fajar Rian menyingkirkan ganda tuan rumah lewat rubber game untuk melaju ke semifinal. Tim voli putri Jakarta Bin menundukkan tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada laga hari kedua putaran kedua Proliga 2023. Sukses tim Jakarta Bin diikuti oleh tim voli putra mereka yaitu Jakarta STIN Bin yang mengalahkan tim Palembang Bang Sumsel Babel. Tim voli putri Jakarta Bin menundukkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada laga hari kedua putaran kedua Proliga 2023 di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Jakarta Bin menang setelah melewati 4 set dengan skor 25-18, 25-23, 18-25, dan 25-18. Meski menang, pelatih Jakarta Bin mengungkapkan timnya terlalu lengah pada set ketiga sehingga disusul oleh lawan. Ya, alhamdulillah pertandingan ini kita bisa dapat poin 3 penuh. Set ketiga saya lihat mereka terlalu santai. Padahal kita sudah
udah mewanti-wanti, hati-hati, jangan terlalu santai, kita harus unggul duluan. Tapi ternyata di situ mereka keserang resip, udah nggak bisa naik lagi. Dan mereka juga Petro di set ketiga itu dia bagus mainnya rapi gitu. Sukses Jakarta Bin diikuti oleh tim voli putra mereka yaitu Jakarta STIN Bin. Meladeni perlawanan tim Palembang Bang Sumsel Bubble, mereka menang 3 set langsung dengan skor 25-19, 25-16, dan 25-20 di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Farhan Halim sebagai outside hitter sekaligus kapten mengungkapkan kemenangan kali ini dilandasi kekompakan tim dan sistem kepelatihan baru. Kekompakan dan sistem sih, kita udah karena pelatih baru, dia bukan situasi sih, jadi strategi yang emang dia punya ya dikasih ke kita. Jadi tadi emang kita jauh-jauh hari emang udah nonton video celah-celah lawan, kekurangan lawan itu udah tahu. Jadi tadi diaplikasikan tadi. Selanjutnya Jakarta STIN Bin dijadwalkan akan menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax pada Sabtu malam. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atania. Dan saya Brema Latenaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.